Oke, Bapak Ibu, hari ini saya akan cerita terkait dengan produk ProArginine Plus, ya, produk mutakhir peningkat kesehatan jantung yang tentunya saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua. Ini terbuat dari L-arginin, kualitas tertinggi di dunia. Jadi produk ini adalah produk yang paling laris di berbagai pasar sinergi berada, termasuk juga di Indonesia. Karena produk ini diformulasikan berdasarkan hadiah Nobel. Jadi tidak kaleng-kaleng ya, produk ini produk yang sudah luar biasa, sudah diformulasikan, dan juga akhir-akhir ini juga mendapatkan reward baru yang nanti akan saya ceritakan kemudian. Jadi itu terkait dengan ProArginine Plus. Kata kuncinya adalah produk ini adalah produk yang mutakhir yang akan menyehatkan jantung kita, yang terbuat dari L-arginin kualitas tertinggi di dunia, gitu ya, yang diformulasikan berdasarkan Nobel Prize Research, penelitian berhadiahkan Nobel. Nah, Bapak Ibu, ini nge-freeze ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya bahas tentang produk tadi, mari kita sama-sama lihat kondisi di sekitar kita dahulu ya. Biasa kita akan lihat dulu kenapa sih nantinya kita membutuhkan atau wajib mengonsumsi produk ini. Karena dengan mengetahui tersebut, maka kita akan sadar dan juga merasa bahwa kita memang membutuhkannya. Jadi di sini Bapak Ibu terlihat bahwa populasi di Indonesia saat ini, ya, terutama di Indonesia 275 juta, sementara di dunia itu ada 8 miliar. Nah, ini populasi yang berkembang terus, dan dengan adanya perbaikan ekonomi, maka populasi ini juga akan menemui masalah-masalah di kesehatan, ya, masalah-masalah di kesehatan. Nah, laporan tahun 2021 ternyata masalah kesehatan kita, ya, yang paling tinggi sebenarnya penyebab kematiannya itu bukan di COVID. Nanti ke depan penyebab kematian terbesar bukan di COVID, justru paling banyak karena penyakit jantung. Jadi dari dulu sampai sekarang penyakit jantung masih nomor pertama ya penyebab kematian di dunia. Jadi ini penting kita perhatikan bahwa jantung itu penyakit jantung mengincar kita semua dan kita harus mewaspadainya. Oke, di Indonesia sendiri ya, ini di Indonesia menurut penelitian atau survei oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 1 dari 3 orang di Indonesia meninggal karena penyakit stroke dan jantung. Nah, kalau kita jumlahkan di sini 21 sama 12 itu 34% sendiri orang Indonesia meninggal karena penyakit jantung dan stroke. Dan ini tentunya ini data tahun 2014. Tentunya nanti terus bertambah dengan seiring gaya hidup yang tidak sehat. Dan ini sangat mengkhawatirkan Bapak Ibu, ya. Sangat-sangat mengkhawatirkan kita semua. Nah, ini ya terlihat bahwa 1 di antara 3 orang di Indonesia menderita hipertensi, ya, menderita hipertensi. Jadi 1 di antara 3 orang penduduk usia di atas 18 tahun itu bila diukur tekanan darahnya itu lebih dari 140/90. Artinya mereka menderita hipertensi. Dan ini ada di sekitar kita dan kita harus mewaspadainya Bapak Ibu, ya. Karena apa? Karena kalau sudah terkena hipertensi, ini akan meningkatkan risiko ya, akan meningkatkan risiko penyakit stroke hingga 4-6 kali lipat. Ini tidak main-main. Jadi begitu kita terkena hipertensi, itu bisa sampai 4-6 kali risiko untuk terjadinya stroke.
Bahkan 77% orang yang dengan serangan stroke yang pertama kalinya, dia menderita hipertensi. Juga hipertensi kalau kita perhatikan di sini, akan menyebabkan gangguan arteri pada jantung dan memicu sumbatan. Makanya nggak heran 69% nih Bapak Ibu, 69% orang yang terkena serangan jantung pertama kalinya dia menderita hipertensi. Jadi hipertensi ini benar-benar membuat meningkatkan stroke, juga meningkatkan serangan jantung dan juga gagal jantung. Jadi gagal jantung ini artinya kemampuan dari otot jantung kita di dalam memompa itu mengalami kegagalan karena terjadinya pembesaran akibat adanya hipertensi. Dan hal lain apa? Selain tadi serangan jantung, stroke, gagal ginjal juga dipengaruhi terkait dengan hipertensi. Juga kehilangan penglihatan. Jadi kalau hipertensi meningkatkan risiko terjadinya kebutaan. Dan yang terakhir bisa juga akan mempengaruhi terjadinya disfungsi ereksi ataupun ereksi yang mengalami ketidaknormalan. Ini akibat dari hipertensi, ya. Jadi akibat hipertensi ini perlu diperhatikan sekali. Nah, kemudian kita lihat di sini kalau tadi 1 di antara 3 orang menderita penyakit hipertensi, di sini kita lihat 1 dari 67 orang di Indonesia itu menderita penyakit jantung. Jadi tidak main-main ya, banyak sekali. Ya, penduduk Indonesia 275 juta. 1 di antara 67 orangnya itu menderita penyakit jantung dan ini ada di sekitar kita. Jadi mulai dari nyeri seperti ditekan pada dada, menyebar pada lengan, punggung, bahu, leher, sulit bernapas, napas pendek-pendek, pusing berkeringat, mual muntah, merasa sangat lelah, itu adalah gejala penyakit jantung. Dan ini banyak dialami juga oleh kita semua, terutama 1 di antara 67 orang. Ya, itu penyakit jantung. Kemudian stroke. Nah, ini stroke. 1 dari 92 orang menderita penyakit stroke. Ya, Bapak Ibu mungkin tahu kalau gejala dari stroke antara lain ya senyum yang tidak simetris, kemudian gerakan separuh anggota tubuhnya tiba-tiba lemah ya, kemudian bicaranya pelok, bahkan kalau kita ajak bicara tidak bisa menanggapi dengan baik, ngomong nggak ngerti ya, nggak nyambung, kebas atau kesemutan, kemudian pandangan kabur, sakit kepala yang hebat, rasanya berputar-putar dan hilang keseimbangan. Itu gejala stroke. Dan saya sendiri sering juga melihat tiba-tiba orang pada saat di customer service tiba-tiba terkena stroke ya. Pada zaman dulu saya sering melihat seperti itu dan itu banyak kita temui ya. Jadi ini stroke juga menjadi perhatian kita semua. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kenapa kita banyak yang menderita penyakit jantung, hipertensi, bahkan stroke tadi? Jadi jawabannya Bapak Ibu semua yang ada di rumah, jawabannya adalah gambar yang ada di depan Bapak Ibu semua ini. Ya, jadi ini adalah gambaran potongan melintang dari pembuluh darah arteri kita. Jadi ini adalah potongan melintang dari pembuluh darah arteri kita, ya. Nah, di sini terlihat bahwa di usia ataupun di dekade awal 10 sampai 20 tahun awal sudah terjadinya namanya fatty streak, ya. Jadi lapisan lemak. Jadi di usia-usia di bawah 20 tahun pun sudah terjadi namanya lapisan lemak di dinding arteri kita. Kemudian di usia 30 tahunan sudah terjadinya nanti ateroma. Nah, ateroma ini sebenarnya kita sebut sebagai plak dari pembuluh darah, plak aterosklerosis. Ini isinya mulai dari lemak, LDL ataupun lemak jahat yang sudah teroksidasi ataupun yang dirusak, bahkan sel-sel darah dan sel imun. Nah, dari ateroma di usia-usia 30 tahunan masuk ke usia 40 tahunan terjadi namanya
ateroma. Nah, di sini sudah mulai terjadi lebih besar lagi sumbatannya, ya, lebih lebar lagi sehingga nanti menghalangi aliran darah. Dan di usia 40 tahunan terjadilah, bisa jadi itu dinding dari arteri kita rapuh, akhirnya pecah, terjadi gumpalan. Nah, gumpalan ini bisa saja akan pindah, bukan saja di misalnya pembuluh daerah jantung, bisa juga pindah misalnya ke atas, ya, misalnya pindah ke area mata, terjadi kebutaan, ke ginjal, terjadi gagal ginjal, dan seterusnya. Yaitu bisa pindah. Atau plak-plak ini bukan saja terjadi di pembuluh darah jantung, tapi juga di pembuluh darah arteri di seluruh tubuh kita. Tergantung tempatnya, misalnya kalau kenanya di pembuluh darah di area ginjal, terjadi gagal ginjal, di area kepala, terjadi stroke, di area jantung, karena jantung kuat, terjadi jantung koroner. Dan ini dimulai atau diawali dari usia 10 sampai 20 tahun. Ya, dari 10 sampai 20 tahun orang sudah terjadi penumpukan lapisan lemak. Apalagi di zaman sekarang di mana ya anak-anak sudah banyak yang mengonsumsi makanan junk food. Nah, itu juga akan meningkatkan resiko kembali, ya, untuk terjadinya sumbatan atau plak yang nantinya akan berujung pada serangan jantung ataupun penyakit jantung koroner. Nah, beruntungnya Bapak Ibu semua, ya, Tuhan memang Maha Pemurah. Ya, Tuhan Maha Pemurah untuk mengatasi ataupun mengantisipasi terjadinya peradangan atau plak, ya. Tuhan menyediakan suatu zat, ya, suatu zat yang disebut dengan nitric oxide. Ya, nitric oxide ini yang disediakan Tuhan untuk kita supaya apa? Supaya masalah tersebut yang tadi saya sebutkan bisa diatasi dengan baik. Nah, nitric oxide ini fungsinya adalah untuk melebarkan atau merilekskan pembuluh darah kita, sehingga aliran darah menjadi lancar, tekanan darah menjadi normal, nutrisi dan oksigen dapat diantar dengan baik. Demikian juga sisa-sisa metabolisme, produk-produk sampah dapat dikeluarkan dengan baik. Nah, itulah kemurahan hati dari Tuhan kepada kita, Dia menyediakan nitric oxide untuk kita, supaya aliran darah kita menjadi lancar. Nah, sayangnya sebelah kanan, Bapak Ibu, ya, di gambar sebelah kanan, ya, sebenarnya di usia 20 tahun, Tuhan memberikan nitric oxide sampai full, 100% diproduksi, ya. Kemudian baru di usia 30 tahun tinggal 80%. Di usia 40 tahun tinggal 50%. Di usia 50 tahun tinggal 35%, dan di usia 60 tahun tinggal 15%. Jadi di usia 30 tahun sudah mulai terjadi penebalan arteri, nitric oxide yang diproduksi tinggal 80%, ya. Masih ada 20% yang hilang. Di usia 40 berkurang kembali, di usia 50 berkurang terus, dan 60 berkurang terus. Jadi selama bertambahnya usia, kita kehilangan 85% kemampuan menghasilkan nitric oxide. Padahal Tuhan dari awal sudah menyediakan sampai 100%. Tapi akibat gaya hidup yang salah, maka nitric oxide itu bisa berkurang dengan drastis. Bahkan tinggal 15%. Ya. Bahkan di usia-usia 20 tahunan yang seharusnya 100%, itu banyak yang kurang dari situ. Buktinya apa? Buktinya saya sering menemukan usia-usia di bawah 20 tahun banyak yang terkena penyakit jantung atau serangan jantung. Nah, kenapa nitric oxide bisa hilang atau bisa berkurang drastis dalam tubuh kita? Karena adanya plak yang pertama, kemudian adanya peradangan, karena faktor usia, karena demam tinggi, karena ada peradangan luka bakar, ya, karena sakit yang menaun yang tidak sembuh-sembuh,
Nah, itu juga akan mengurangi produksi nitrik oxide. Karena diabetes mellitus juga akan mengurangi nitrik oxide. Nah, inilah nitrik oxide yang sudah disediakan, tapi akibat ulah kita, dia berkurang kadarnya di dalam tubuh kita. Oke, nah apa sih nitrik oxide itu ataupun NO itu? Jadi NO itu adalah atau nitrik oxide atau kadang-kala kita menyebutkannya nitrogen monoksida, itu adalah gas. Ya, ini adalah gas karena gas dia umurnya sangat singkat. Ya, umurnya sangat singkat sekali. Begitu dibentuk, dia memberikan sinyal kepada sel-sel tubuh kita dan umur paruhnya itu pendek banget. Dan ini termasuk ilmu baru bagi dunia medis ataupun dunia kedokteran, nitrik oxide ini. Makanya baru tahun 87 diketahui sel memproduksi nitrik oxide. Tahun 88 baru diketahui sel berkomunikasi sesamanya dengan adanya nitrik oxide. Dan baru tahun 92 nitrik oxide ini dijuluki sebagai molecule of the year. 6 tahun kemudian, setelah tahun 92, barulah penemuan dari fungsi nitrik oxide untuk messenger di dalam tubuh kita atau sinyal pelebaran ini mendapatkan hadiah Nobel. Ya, hadiah Nobel diberikan untuk 3 peneliti dari USA, ya, ada Robert Furcott, kemudian Louis J. Ignarro dan Perry Murad. Dia yang menemukan bagaimana nitrik oxide berpengaruh bagi kesehatan jantung dan juga nantinya dibahas juga kesehatan di saraf. Nah, di mana nitrik oxide diproduksi, Bapak Ibu semua? Nah, nitrik oxide sebagian besar itu diproduksi di sel endotelium atau di bagian dalam pembuluh darah arteri kita. Jadi diproduksi di situ. Nah, selain di pembuluh darah kita, ternyata ya nitrik oxide juga diproduksi di sel saraf kita. Ya, jadi selain dia diproduksi di pembuluh darah kita, juga dia diproduksi di sel saraf kita, dan yang terakhir juga diproduksi ketika ada virus, bakteri masuk ke dalam tubuh kita, sel-sel imun kita akan mengeluarkan nitrik oxide untuk membunuh virus, bakteri, dan bahan-bahan yang dianggap merusak tubuh kita. Jadi, yang pertama, dia diproduksi di pembuluh darah kita, yang kedua di sel saraf kita, yang ketiga di sel imun kita. Makanya tidak heran, fungsi dari nitrik oxide tidak hanya untuk pembuluh darah dan jantung, tapi juga untuk saraf dan kekebalan tubuh. Tapi produksi kita atau produk kita itu dikhususkan atau diformulasikan memang mengarah untuk kesehatan jantung. Nah, bagaimana nitrik oxide itu diproduksi? Nah, nitrik oxide kalau Bapak Ibu lihat di sini itu diproduksi atau bahan bakunya dari arginin atau asam amino L-arginin. Jadi L-arginin dengan bantuan namanya nitrik oxide sintase atau enzim nitrik oxide sintase ini, dia menghasilkan nitrik oxide. Jadi arginin dengan bantuan nitrik oxide sintase, dia menghasilkan nitrik oxide ditambah citrulline. Nanti citrulline didaur ulang juga akan menjadikan nitrik oxide di dalam tubuh kita. Jadi itu formulasi atau itu reaksi yang terjadi dalam tubuh kita dari L-arginin sampai menjadi nitrik oxide. Nah, ini Bapak Ibu ya, 25 alasan mengapa kita semua wajib mencoba ataupun mengonsumsi produk berbasis arginin. Yang utama tadi ya, karena untuk jantung dan pembuluh darah. Tapi sebenarnya juga L-arginin itu banyak manfaatnya, ya. Mulai dari anti-aging, ya, dia itu dapat memberikan aktivitas antioksidan kuat,
jadi ternyata dia sebagai antioksidan. Kemudian dengan adanya sebagai antioksidan, dia bisa membantu mengurangi stres oksidatif. Artinya, dia bisa menjaga sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Karena itu juga, dia juga mempunyai manfaat untuk meningkatkan hormon pertumbuhan secara alami dan menjadi kita bisa menjadikan anti penuaan dini. Jadi fungsi pertama dia bisa sebagai anti-aging. Kemudian dia juga bisa ataupun penting untuk sistem kekebalan tubuh. Jadi arginin ini ternyata bermanfaat untuk penyembuhan luka tubuh kita, baik luka luar ataupun luka dalam. Makanya tidak heran kalau di rumah sakit itu kalau ada luka-luka bakar biasanya diberikan preparat L-arginin. Kemudian dia juga penting untuk sel kekebalan tubuh kita. Bahkan untuk pernapasan, dia melindungi paru-paru, meningkatkan penyembuhan dari kerusakan paru, dan meningkatkan performa atletik. Untuk rangka, dia juga mendukung pertumbuhan tulang yang sehat, mendukung produksi pertumbuhan hormon pertumbuhan, merangsang pembentukan massa otot tanpa lemak. Untuk pencernaan, dia juga memulihkan mukosa usus dan meningkatkan bakteri baik. Ya, jadi banyak ya, selain dari untuk jantung dan pembuluh darah. Untuk ini juga saluran cerna tadi, saraf juga ya, saraf membantu mengurangi stres, meningkatkan kesehatan mental, ya, dan juga melindungi otak karena dia sebagai antioksidan. Kemudian sebagai kesehatan kelenjar, dia meningkatkan kadar insulin yang sehat dan mendukung fungsi tiroid dan pankreas. Jadi penting untuk diabetes mellitus. Dan yang terakhir, ya, kenapa kita membutuhkan L-arginin di dalam produk yang kita konsumsi, itu karena tujuannya untuk meningkatkan kesehatan seksual. Jadi peningkatan nitrik oksid membantu meningkatkan aliran darah. Dengan aliran darah yang meningkat, maka dia membantu meningkatkan fungsi ereksi yang sehat. Ya. Ini 25 alasan kenapa kita wajib mencoba atau mengonsumsi produk berbasis L-arginin. Nah, inilah produk kita. Jadi produk kita mengandung L-arginin yang disebutkan tadi, yang manfaatnya luar biasa, dengan kualitas farmasi, yang sudah banyak penghargaan juga. Dia fungsinya tadi, dia akan membuat atau membentuk nitrik oksid. Selain L-arginin, juga dia mengandung resveratrol. Nah, resveratrol ini bagus sekali buat mengurangi kolesterol di dalam tubuh kita, karena dia dapat mengurangi oksidasi ataupun kerusakan kolesterol jahat di dalam tubuh kita. Jadi bagus banget resveratrol ini. Ini dibuat dari kulit buah anggur. Ada juga vitamin C. Nah, vitamin C ini untuk kelenturan dari pembuluh darahnya. Kemudian juga dia mengurangi mengurangi oksidasi ataupun mengurangi kerusakan dari lemak jahat kita. Dan yang terakhir di dalam ProArgi kita juga ada vitamin B6, B12 dan asam folat. Nah, ini vitamin-vitamin ini ya penting sekali untuk mengurangi peradangan di dalam tubuh kita. Jadi, mengurangi zat yang disebut dengan homocysteine. Nah, homocysteine ini di dalam tubuh akan memicu peradangan pada pembuluh darah kita, ya. Nah, ini homocysteine ya akibatnya. Jadi kalau kita tinggi homocysteine akan terjadi peradangan. Begitu ada peradangan, maka disitulah nanti lemak akan numpuk di situ. Lemak numpuk di situ, nanti ada sel kekebalan akan datang untuk mencoba mengatasinya. Timbullah peradangan. Begitu timbul peradangan, nanti timbul berikutnya adalah plak. Begitu plak, maka akan menghalangi aliran darah. Itu terjadi karena kadar homocysteine. Nah, homocysteine ini sebenarnya produk antara dari metabolisme suatu asam amino. Dengan adanya vitamin tadi, maka ini bisa dikurangi dengan baik. Ya, itu fungsi dari vitamin yang ada di dalam
di dalam ProArgi. Nah, ini ada diagram yang memperlihatkan semakin tinggi homosistein di dalam tubuh kita, semakin meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung. Ya, coronary artery disease. Jadi semakin tinggi dari homosistein, maka akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung. 24 kali lipat dibandingkan orang yang homosisteinnya normal, antara 5 sampai 15 mikromol per liter. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kekurangan vitamin B6, B12, asam folat, maka homosistein akan meningkat, maka terjadi peradangan dalam tubuh kita, peradangan menyebabkan terjadinya plak ataupun sumbatan bagi tubuh kita. Nah, sekarang baru kita cerita tentang manfaat ProArgi-9 Plus, ya, atau manfaat dari L-arginin dan nitric oxide. Saya yakin Bapak Ibu di rumah sudah mengkonsumsinya dan sudah merasakan manfaatnya, tapi di sini saya akan sharing sejenak terkait dari manfaat dari ProArgi-9 Plus. Kurang lebih sebenarnya ada dua bagian besar manfaat dari ProArgi-9 Plus. Yang pertama, dia akan meningkatkan kesehatan kardiovaskular atau kesehatan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, itu meningkatkan hormon pertumbuhan alami atau HGH. Jadi ada dua kurang lebih, tapi yang lainnya bisa juga untuk kesehatan saraf dan juga untuk kekebalan tubuh. Yang pertama terkait dengan kardiovaskuler, dia sebagai vasodilator, dia jadi memberikan sinyal pelebaran bagi pembuluh darah. Dengan pembuluh darah yang lebar, maka aliran darah ke organ-organ tubuh kita menjadi bagus, beban kerja dari jantung juga berkurang, tekanan darah menjadi turun. Nah, itu. Kemudian dia mengurangi resiko pengentalan darah, penggumpalan darah, dan mengurangi pembentukan dari agregasi platelet ataupun trombosis. Jadi dia mengurangi gumpalan ataupun sumbatan, dan juga mengurangi tadi homosistein yang menyebabkan peradangan di dalam tubuh kita. Mengurangi peradangan dan mengurangi kolesterol. Itu yang pertama untuk kesehatan kardiovaskuler. Yang kedua untuk meningkatkan hormon pertumbuhan alami. Jadi L-arginin ini dapat merangsang kelenjar pituitari yang ada di otak untuk memproduksi human growth hormone atau hormon pertumbuhan. Dia akan meningkatkan massa otot, mengurangi lemak, dan menjaga berat badan, merangsang pembentukan kolagen di dalam tubuh, jaringan elastin, dan mempercepat penyembuhan luka, dan menghambat penuaan dini. Dan hal ini juga berpengaruh pada kesehatan seksual bagi kita semua. Jadi kurang lebih dua ini manfaat utama dari ProArgi-9 Plus. Nah, sekarang kita lebih detail lagi terkait dengan manfaat dari ProArgi-9 Plus ya. Tadi yang pertama untuk kesehatan jantung, di mana dia sebagai vasodilator. Artinya apa? Artinya dia memberikan sinyal pelebaran. Jadi pembuluh darah yang tadinya kecil seperti ini, dengan adanya nitric oxide dia akan dilebarkan. Sehingga aliran darah lancar, mengurangi beban kerja jantung, dan mengatur tekanan darah bagi tubuh kita. Nah, jadi bayangkan Bapak Ibu, ya, kalau pembuluh darah kita tidak lancar, padahal ya, untuk melewati pembuluh darah, diameter sel darah merah kita ada yang lebih besar daripada diameter arteri. Maka dia harus memipih. Tapi kalau misalnya ada plak, maka dia tidak bisa lewat. Akhirnya banyak sel darah yang rusak ataupun mati, dan ini akan melukai dinding pembuluh darah arteri kita. Maka wajib bagi kita untuk mempertahankan kesehatan dari pembuluh darah kita, yang panjangnya kurang lebih 2,5 kali dari keliling bumi kita. Jadi ini perlu diperhatikan kesehatannya. Kemudian kenapa kita perlu perhatikan juga karena sampai sekarang penyakit jantung adalah pembunuh utama bagi umat manusia. Nah,
Pada posisi dia untuk kesehatan jantung, ternyata banyak penelitian ya pemberian L-arginin ataupun proargi itu bagus untuk mengurangi resiko angina pectoris, yaitu suatu gejala rasa nyeri pada dada sebelah kiri, kadang-kadang bisa menjalar sampai ke bahu lengan, akibat dari pasokan darah yang kurang, pasokan oksigen yang kurang. Sehingga di jantung sebelah kiri kita itu terasa nyeri sekali karena kita kekurangan oksigen. Dengan pemberian proargi ataupun L-arginin ini akan mengurangi resiko terjadinya angina pectoris. Ya, ini banyak sekali penelitiannya. Kemudian juga bagus untuk mereka-mereka yang punya masalah di gagal jantung kongestif, yaitu fungsi dari pompa jantungnya kurang optimal. Sehingga biasanya terjadi misalnya kaki, tangan, itu ada bengkak-bengkak, berat badan berlebih, karena cairan yang menumpuk dalam tubuh kita, atau napas juga tersengal-sengal karena banyak cairan di dalam tubuh kita, ya kelelahan, keletihan itu akibat dari gagal jantung kongestif. Dan ini bisa dibantu dengan memberikan proarginen plus. Kemudian tadi disebutkan bahwa proargi ataupun L-arginin ya ini dapat membantu menurunkan tekanan darah karena adanya sinyal pelebaran ya bagi pembuluh darah kita. Kemudian dia juga membantu mengurangi resiko pengentalan darah. Nah, ini penting sekali bagi kita supaya darah kita lancar, maka kita wajib menyediakan L-arginin dan juga vitamin B dengan baik supaya tidak terjadi resiko pengentalan darah. Kemudian membantu meningkatkan massa otot dan mengurangi lemak tubuh. Karena apa? L-arginin di dalam tubuh dia dapat meningkatkan human growth hormone, meningkatkan pembentukan otot, dan meningkatkan aliran darah sehingga nutrisi cepat diserap oleh otot. Nah, jadi bagus nih kita punya produk maksimum protein ditambah dengan proargi, maka massa otot yang sedikit lemak akan meningkat dan tentunya mengurangi lemak tubuh kita. Kemudian membantu meningkatkan pembentukan human growth hormone. Ya, jadi dia human growth hormone ini nantinya kalau dilihat di gambar di sini nantinya akan meningkatkan pembentukan dari otot, kemudian pembentukan dari tulang, bahkan dia akan merangsang insulin growth factor 1. Artinya dia dapat berfungsi seperti halnya insulin. Jadi dia bagus sekali untuk menurunkan gula darah di dalam tubuh kita. Ini untuk menurunkan lemak tubuh dan pengaturan berat badan, ya, karena adanya aliran darah yang lancar. Kemudian menghambat penuaan dini. Nah, ini juga ya bermanfaat untuk kadar gula darah kita. Nah, ini ada sebuah gambar, ya, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini bagaimana pentingnya kita mengkonsumsi proargi ataupun produk yang mengandung L-arginin untuk kesehatan dari gula darah kita. Jadi L-arginin akan meningkatkan nitric oxide. Nitric oxide ini akan membantu menyehatkan dari sel beta pankreas. Sel beta pankreas sehat, maka dia akan memproduksi insulin dengan baik. Dan insulin yang diproduksi pun mempunyai sensitivitas yang tinggi. Artinya dia bisa membawa gula ke dalam sel tubuh kita. Bahkan dia dapat meningkatkan pengeluaran insulin growth factor 1. Nah, insulin growth factor 1 ini penting sekali untuk mengurangi gula darah tubuh kita, ya. Kemudian tentunya karena dia bagus untuk mengurangi lemak dan membantu pengaturan berat badan, ini bagus untuk mereka-mereka yang punya masalah dengan gula darah tinggi ataupun diabetes mellitus. Nah,
juga dia dapat mempercepat penyembuhan luka. Tadi sudah disebutkan, dengan aliran darah yang bagus, kemudian dengan human growth hormone, dengan merangsang pembentukan protein, maka pemberian Pro-AGI itu bagus untuk mengurangi ataupun mempercepat penyembuhan luka, mengurangi peradangan dan mempercepat penyembuhan luka kita. Nah, yang terakhir, ya, dia juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan seksual. Jadi, penting sekali mengonsumsi Pro-AGI itu, baik untuk pria dan wanita, ini untuk menjaga kesehatan seksual. Jadi di sini disebutkan, dalam sebuah studi tahun 1999, dari jurnal BJO Internasional, ada 50 pria dengan disfungsi ereksi, kemudian dia mengonsumsi 5 gram L-arginin per hari. Setelah 6 minggu, kelompok yang mengonsumsi L-arginin terjadi perbaikan yang nyata dibanding kelompok yang hanya mengonsumsi pil kosong. Jadi dengan 5 gram atau setara dengan 1 saset saja, dia bagus untuk membantu mengatasi masalah disfungsi ereksi. Jadi ini pentingnya kita mengonsumsi Pro-AGI NEN+. Jadi pada pria, Bapak Ibu, ini tadi disebutkan dapat mengurangi resiko disfungsi ereksi. Jadi ingat Bapak Ibu, ya, kinerja seks pada pria dikatakan prima bila secara alami pria itu mampu mencapai dan mempertahankan ereksi dengan baik. Nah, kalau diperhatikan di sini di gambar ini, ereksi adalah terjadi ketika suplai, ya, ketika suplai darah di penis itu terjadi dengan baik. Nah, ini terjadi karena apa? Adanya nitric oxide. Nitric oxide menyebabkan proses yang disebut vasodilatasi atau pelebaran dari pembuluh darah, sehingga darah terkumpul. Begitu darah terkumpul, maka terjadi ereksi yang tegang maksimal. Makanya tidak heran di USA sana banyak para atlet yang mengonsumsi Pro-AGI NEN+ ketika pagi-pagi, bangun pagi, maka adik kecilnya bisa tegang maksimal, dan juga ketika dia bangun sampai membungkuk karena memang terjadi ereksi yang bagus sekali. Itu pada pria. Nah, bagaimana pada wanita? Nah, pada wanita itu juga akan meningkatkan orgasme pada wanita. Karena apa? Karena pada wanita ternyata dapat menyebabkan jaringan klitoral, ya, jaringan klitoral dan vagina membesar dan menjadi lebih responsif, artinya meningkatkan libido pada wanita. Bahkan banyak yang akan meningkatkan perlendiran serviks pada wanita. Makanya tak heran, saya sering memberikan Pro-AGI pada mereka-mereka yang mempunyai masalah di gangguan menstruasi, ternyata setelah sekian lama nggak menstruasi, ketika diberikan Pro-AGI, menstruasi kembali ada. Nah, itu karena apa? Karena dia dapat meningkatkan kesehatan reproduksi. Nah, intinya di sini, ketika kesehatan kardiovaskuler kita menjadi sehat, maka sistem-sistem yang lain menjadi sehat pula. Itulah inti dari Pro-AGI, adalah untuk kesehatan pembuluh darah dan jantung kita. Dari situ nanti mengalir kemanapun, sehingga sistem di dalam tubuh kita menjadi sehat. Nah, cara konsumsinya bagaimana Bapak Ibu? Cara konsumsinya sesuai dengan kebutuhan, tapi umumnya adalah 1 saset sehari dan dikonsumsi malam hari. Bagaimana kalau lebih dari 1 saset? Silahkan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Ya. Suatu penelitian menyebutkan sampai 30 gram atau setara dengan 6 saset masih bisa ditolerir. Artinya masih bisa aman buat tubuh kita, artinya kalau dikonsumsi tidak sekaligus itu aman. Misalnya kalau misalnya 6, 2, 2, 2, atau kalau 4, 2 kali 2, atau kalau 1 ya cukup 1,
Dan sebaiknya kalau satu saset itu sebaiknya kita anjurkan di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena kalau di malam hari itu nanti begitu kita konsumsi sebelum tidur, begitu tidur maka hormon pertumbuhan akan bekerja di situ. Nah, ini cara produksinya ya. Dari awal hingga akhir ada 247 tes ditambah 15 tes untuk terjadinya produk akhir ataupun produk ProArginine Plus kita. Dan ini ProArgi sudah masuk dalam PDR, di mana di situ disebutkan ProArgi adalah produk suplemen L-arginin kualitas tertinggi di dunia. Dan ProArgi bukan merupakan doping, walaupun banyak digunakan oleh para atlet. Ya, sekarang kita sudah ada Enerlip yang saling mendukung untuk kesehatan atlet kita. Ya. Kemudian, nah ini reward-reward yang bisa kita sajikan kepada Bapak Ibu semua. Tahun kemarin 2022 ternyata ya ProArgi di Thailand mendapat penghargaan Product of the Year. Ya, kenapa bisa mendapatkan penghargaan tersebut? Karena di sana dicek menurut penghargaan tersebut, ya ProArgi itu mempunyai kualitas yang tinggi dan bermanfaat untuk kesehatan dan terbukti secara ilmiah. Makanya di Thailand tahun kemarin, ProArgi mendapatkan penghargaan Product of the Year. Nah, ini ada videonya, bahasa Thailand. Dan yang terbaru Bapak Ibu semua, ya, yang terbaru tahun 2023, ya, di Brussels, Belgia pada tahun ini, ProArgi tidak tanggung-tanggung mendapatkan penghargaan Gold Award pada ajang global, yaitu ajang global yang mengevaluasi produk konsumen, ya, yaitu Monde Selection World Quality Awards. Dan kita tidak tanggung-tanggung mendapatkan Gold Award, artinya dapat award di emas. Nah, Monde Selection Award ini, seperti Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu bisa search, ya ini adalah lembaga kualitas terkemuka di dunia. Dia menguji ya kualitas produk-produk yang ada di pasaran. Setiap tahunnya ada sekitar 3.000-an. Ya, 3.000-an produk yang diajukan di seluruh dunia untuk mendapatkan penghargaan ini. Dan ProArgi tahun ini itu mendapatkan piagam ataupun award emas di Monde Selection ini. Jadi ini luar biasa ProArgi karena apa? Karena kualitas yang bagus sekali dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Nah, ini penelitian terkait dengan ProArgi. Ya, penelitian terkait dengan ProArgi yang dilakukan pada tahun 2009. Jadi dilakukan di High Desert Institute terhadap 35 pasien ataupun 33 pasien yang sebagian besar, kalau Bapak Ibu baca di sini, sebagian besar mereka menderita penyakit kardiovaskuler, ya, kardiovaskuler dengan penyakit penyerta seperti diabetes, kemudian hipertensi. Nah, setelah diberikan ProArgi pagi dan malam hari, hasilnya luar biasa Bapak Ibu. 40% lemak darahnya turun ataupun trigliseridnya turun. Kemudian kolesterol baiknya naik 34%.
Kemudian gula darahnya juga turun 16%. Kemudian penanda peradangan. Nah, di sini ada C-reaktif protein atau CRP, ini turun 25%. Ini biasanya kalau misalnya ada orang ada plak, kalau CRP-nya tinggi berarti plaknya itu banyak. Ya, ini ada penelitian yang dilakukan oleh Heart Research Institute. Kemudian ini testimoni-testimoni yang lainnya, ya, pendaki ya Gunung Ekuador setelah mengonsumsi ProAji menjadi lebih kuat lagi, dan juga ini ada testimoni-testimoni yang lainnya yang Bapak Ibu nanti bisa lihat sendiri di Instagram ataupun di media sosial kita. Oke, ini saya nggak setel. Dan ini untuk atlet, dan masih banyak lagi ya. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu.